Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang saya banggakan, mari kita awali pertemuan kita di hari ini dengan model PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan taufik oleh Allah sehingga kita masih punya zauk untuk mau belajar dan juga semangat belajar meskipun kondisi serba terbatas seperti ini. Mudah-mudahan wujud syukur kita dengan menjalankan belajar dengan semaksimal mungkin meskipun dalam kondisi terbatas ini selalu diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Allahumma amin. Dikarenakan apa? Karena belajar itu tidak terpaut dengan waktu, kondisi. Selama kamu bisa membaca, selama kamu bisa belajar, meskipun kondisinya bagaimanapun, tetap harus punya rasa semangat untuk mau belajar. Jangan sampai semua hal kondisi seperti ini menghalangi kalian untuk belajar, dikarenakan kita hidup di era yang modern. Artinya meskipun di sini terhalang pembelajaran tatap muka, tetapi kalian masih bisa belajar via online atau jarak jauh. Hal itu patut untuk disyukuri. Anak-anak, tak terasa kita atau saya berjumpa kalian pertama kali di kelas 5 ini via atau model pembelajaran jarak jauh berada di kelas 5. Padahal kayak kemarin kalian masih kelas 4, sekarang sudah naik kelas 5, maka patut disyukuri kalian bisa naik semua di kelas 5. Namun di situ kalian harus punya sifat yang rendah hati. Jangan jumawa, jangan merasa hebat di kelas 5. Namun kalian harus semakin tawadhu. Dikarenakan apa? Kelas 5 menuntut kalian untuk semakin luas pengetahuannya, semakin dalam ilmunya, semakin banyak bacaannya, semakin dewa sikap perilakunya dan lain sebagainya. Itu ada tuntutan di situ. Jangan sampai sifat sikap kalian di kelas 5 nanti itu sama dengan kelas 4, atau bahkan sebaliknya, lebih baik di kelas 4 sikapnya daripada di kelas 5. Tak ngoten nggih? Sudah anak-anak, di kelas 5 ini kalian akan bertemu dengan saya. Materinya seperti di kelas 4 yang lalu, yaitu ilmu pendidikan. Bukunya tetap pakai buku yang sama seperti tahun yang lalu, yaitu Kaifa Nurabbi Abna'ana. Anak-anak, pada kesempatan pertama ini, pertemuan pertama ini,
saya hanya akan menyampaikan muqaddimah atau pengantar berkaitan dengan pola belajar kita sepanjang 1 tahun dan apa saja yang akan kita bahas. Itu saja untuk pertemuan pertama ini, agar kalian di pertemuan kedua nanti benar-benar sudah siap dan sudah mempersiapkan dan benar-benar siap karena sudah membaca dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ketika kita benar-benar masuk ke materi, kalian benar-benar sudah punya bekal. Sudah punya apa? Bekal. Karena itu, pada kesempatan di pertemuan pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pola belajar kita dan materi-materi apa saja yang kita pelajari sepanjang 1 tahun. Sehingga 1 tahun itu kita hanya belajar fokus ke situ saja. Sehingga kalian bisa mulai menyicil membaca, menyicil merangkum, menyicil membuat skema, menyicil berdiskusi dengan teman kalian, menyicil mendalami dan lain sebagainya sepanjang kalian telah berada di kelas 5 ini sampai nanti menjelang kenaikan kelas di kelas 6 nanti. Anak-anak, pada kelas 4 yang lalu kalian telah mendapatkan materi berkaitan dengan pendahuluan, gitu. Bisa kalian lihat dalam gambar video ini, yaitu pendahuluan. Kalian juga sudah mendapatkan beberapa materi, di antaranya bekal kalian ya di kelas 4 yang lalu, yaitu apa? Satu, persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Sebisa mungkin ya, saya ulangi, sebisa mungkin materi-materi yang telah kalian pelajari di kelas 4 yang dulu, hendaknya jangan sampai lupa ataupun dilupakan. Karena materi di kelas 5 pasti akan ada kaitannya dengan materi di kelas 4. Karena itu materi kelas 4 yang lalu ini, mumpung kalian masih banyak yang berada di rumah masing-masing, kalian gunakan waktu kosong kalian daripada keluyuran gak jelas, main ke sana main kemari. Mending kalian gunakan untuk membaca. Jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk mainan, kan itu ya, dan lain sebagainya. Apalagi kondisinya seperti ini, kalian harus jaga diri karena wabah ini kelihatannya untung-untungan. Sopo sing kena yaiku, sopo sing gak kena yaiku sing untung. Jadi sopo sing kena yo kudu sabar, kan gitu. Makanya kita harus mawas diri, kita harus hati-hati, harus jaga kondisi. Setidaknya kita itu punya sikap dan respek. Jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Jangan sampai kita menularkan kepada orang lain. Itu harus disadari, punya kesadaran seperti itu. Setidaknya tidak menyakiti diri sendiri dan orang sekitar kita. Baik, oleh karena itu gunakan waktu kosong kalian untuk mengulang kembali materi-materi di kelas 4 yang lalu yang sudah kita pelajari, yaitu diantaranya persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan berkaitan di kelas 4. Apa itu ilmu pengetahuan, apa itu ilmu, kalian harus pahami itu ya. Kemudian pendidikan Islam sebagai suatu ilmu. Kemarin atau di kelas 4 yang lalu kalian sudah membahas apa itu, kalau ngomong pendidikan Islam berarti kalian harus mengerti definisi apa itu pendidikan, apa itu Islam. Ketika digabung menjadi satu, pendidikan Islam itu apa? Kalian harus tahu itu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat daripada ilmu pendidikan. Ini harus kalian pahami. Kemudian kedudukan ilmu pendidikan Islam. Kemudian ada metodologi pendidikan Islam. Ada objek-objek ilmu pendidikan Islam, ada ilmu-ilmu bantu ilmu pendidikan Islam. Ini materi-materi yang kalian pelajari di kelas 4 yang lalu sebagai bekal kalian untuk belajar di kelas 5 ini.
Karena itu pesan saya, jangan sampai kalian itu lupa, melupakan atau sengaja untuk lupa. Jangan sampai, karena materi itu sangat ada kaitannya dengan materi di kelas 5 dan sangat banyak manfaatnya selama kalian belajar materi-materi di atasnya atau materi kelanjutannya. Baik anak-anak, di kelas 5 kalian akan mulai belajar materi ilmu pendidikan, yaitu pada bab 2, yakni pemahaman tentang pendidikan Islam. Pemahaman tentang pendidikan Islam. Mulai belajar kalian di kelas 5 ini yakni pada bab 2. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama di situ di halaman 23 ya. Di halaman 23 ini saya perbesar sedikit biar agak kelihatan kalian. Di sini ada apa hakikat pendidikan Islam. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian arti kedewasaan di halaman 24 dalam pendidikan Islam. Ada sasaran pendidikan Islam. Kemudian ada tujuan pendidikan Islam. Kemudian ada materi tentang mendidik dan mengajar. Di antaranya di dalamnya ada materi apa perbedaan antara mendidik dan mengajar. Terus kemudian nanti kalian akan dihadapkan dengan realitas, melihat kondisi selama ini orang itu lebih senang, lebih enjoy, lebih 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 banyak menggunakan sistem mendidik atau hanya sekedar mengajar. Sempat di kelas 4 yang lalu kita singgung kan ya. Itu. Kemudian ada penjelasan berkaitan dengan lama pendidikan Islam. Kemudian ada lagi di sini, Masya Allah, ada materi yang unik ini. Kalian di kelas 5 sudah dihadapkan dengan materi yang luar biasa ini, yaitu menghitung-hitung kehamilan dan persalinan. Ada materi unik ini, kalian sudah dipersiapkan untuk menjadi bapak meskipun masih jomblo ya. Ya, meskipun masih jomblo, tapi sudah dipersiapkan. Yang putri dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang kelak menjadi ibu daripada anak-anaknya. Kemudian yang laki-laki ini persiapan untuk menjadi seorang bapak, bagaimana menjadi seorang bapak dan lain sebagainya. Ya, kemudian di situ kalian juga diberikan materi berkaitan dengan anjuran Rasulullah pasca wiladah, setelah kelahiran. Kemudian ada lagi konsep dasar pendidikan Islam. Anak-anak, ternyata kita di kelas 5 itu tidak hanya fokus penuh pada bab 2 saja. Ternyata nanti kita akan dapat tambahan materi di bab 3 juga. Bab 3. Bab 3 ini akan kita pelajari namun tidak semua, yaitu pada 3 saja, yaitu poin A, poin B, sama poin C. Jadi ternyata kita di kelas 5 ini banyak materi yang akan kita bahas, yaitu bab 2 mulai semua. Kemudian bab 3 ada 3 tema yang akan kita bahas. Karena itu, karena banyaknya materi di kelas 5 ini, saya menghimbau kepada kalian, biasakan diri membaca. Jangan sampai kalian tidak membaca. Sekali lagi saya sampaikan supaya semuanya dengar. Materi kita cukup banyak di kelas 5 ini. Karena itu persiapkan diri dengan cara banyak membaca, kemudian lengkapi diri dengan memberikan tanda poin-poin penting, kemudian meresum, membuat skema seperti yang pernah kita lakukan di kelas 4 yang lalu, sehingga kalian tidak usah kaget, ya biasa saja karena kalian sudah berjumpa dengan saya. Mengapa sih sebenarnya harus merangkum, harus memberikan tanda setiap materi-materi penting? Yaitu pilihan buat kalian, di mana kalian bisa memilih bagaimana belajar yang asik, belajar yang cepat dalam proses memahami ilmu yang kalian pelajari. Kalian harus punya cara sendiri, karena belum tentu satu anak dengan anak yang lain
sama dalam proses pemahaman. Lebih cepat mana proses memahaminya pun berbeda. Karena itu kalian harus mencari jalan keluar, solusi, dan cara jitu bagaimana kalian cepat dalam hal memahami materi. Anak-anak, sedikit saja saya kasih kalian gambaran berkaitan dengan materi. Tadi kita sudah sampaikan berkaitan dengan apa namanya gambaran materi selama satu tahun. Sudah paham nggih? Jadi materi kita mulai yaitu pada bab 2 ini. Nanti materi kita akan berakhir di ini. Nah, ya, ini ketutupan ini ya. Di sini pola pendidikan Islam. Ini materi terakhir, yang mana materi pola pendidikan Islam ini nanti akan dipelajari di kelas 6. Jadi pola pendidikan Islam tidak masuk pembahasan di kelas 5. Kemudian tadi gambaran belajar selama 1 tahun. Sekarang pola belajar seperti di kelas 4 yang lalu, kalian saya minta untuk meresum, meringkas atau merangkum, kemudian membuat skema setiap subbab seperti ini ya, setiap tema seperti ini. Jadi umpamanya A, di situ membahas apakah hakikat pendidikan Islam. Materi di subbab A ini semuanya silakan kalian rangkum dan juga membuat skema syukur-syukur ya. Jadi kalian persiapkan dulu untuk pertemuan berikutnya supaya kalian tidak kaget. Dan juga di sini di poin A, di sini ada beberapa nama tokoh yang disebutkan. Saya minta kalian untuk mencari di mana saja. Yang penting ketemu materinya berkaitan dengan sosok ini ya. Sayyid Sabiq, Anwar Jundi, dan Mustafa Gholayain. Jadi Sayyid Sabiq, Anwar Jundi, Mustafa Gholayain. Siapakah Sayyid Sabiq? Siapakah Anwar Jundi? Siapakah Mustafa Gholayain? Jadi pada poin A di situ kita akan membahas apakah hakikat pendidikan Islam. Di situ dijelaskan ada 3 tokoh pendapat yang diambil untuk dijadikan pengetahuan buat kita, yakni pertama Syed Sabiq, Anwar Jundi, dan Mustafa Gholayain. Sudah paham nggih? Itu pola belajarnya. Di kelas 5 pun kalian tadi dikatakan kalian mendapatkan materi yang cukup menarik, yaitu tentang ini. Nah, ini bagaimana luar biasa. Inilah kondisi ibu kita saat mengandung kita. Kondisinya seperti itu, kita di dalam kandungan. Dan di sini kalian diberikan materi berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran tentang proses kejadian manusia. Jadi penggambaran. Ini kalian pelajari. Bagi laki-laki ya siap-siap untuk menjadi seorang bapak yang baik. Kemudian kalau istri ya siap-siap untuk menjadi ibu yang baik. Kemudian di di materi berikutnya kalian juga dapat materi ini. Ini apa ini? Ini hitung-hitungan berkaitan dengan persalinan hari dan tanggal kelahiran, perkiraan. Jadi ternyata kita itu lebih keren sebenarnya daripada dokter. Kenapa? Karena kita itu dalam Islam, dalam kitab-kitab klasik seperti ini, kita punya rumus, yaitu tanpa perlu USG, dalam tanda kutip loh ya, tanda kutip. Kalau sekarang ya butuh lah untuk USG, untuk untuk periksa ke dokter. Itu penting untuk saat ini ya, karena kondisi zaman seperti ini maka dibutuhkan ilmu kedokteran. Namun ternyata kita itu punya khazanah yang lebih di kelas di dunia Islam kita, di pemahaman kita, ilmu agama kita, yaitu apa? Ternyata ada rumus di sini
apa rumus ini bisa menghitung perkiraan apa namanya kapan itu bersalinnya. Jadi nanti kalau yang laki-laki punya istri, itu istri kalian itu mau melahirkan kapan, jam berapa, tahun berapa, itu kalian akan tahu dengan cara yang akan kalian pelajari di kelas 5 ini, ya kan? Di kelas 5 ini. Jadi kalian keren sebenarnya. Jadi kalian itu sudah punya perkiraan. Nah, maka nih untuk menjadi seorang pemimpin keluarga harus punya bekal ilmu saja, bukan hanya nafsu ingin nikah saja. Maka kalau kalian menikah jangan karena nafsu, ya, tapi karena dorongan faktor ibadah. Tapi nafsu bukan berarti nafsu semuanya, enggak. Nggih. Nanti nafsu dalam tanda kutip dorongan, nggih. Dorongan. Kalau punya dorongan nggak masalah. Jangan sampai nggak punya dorongan sehingga kalian menjomblo sampai tua. Gimana nasibnya jomblo sampai tua itu ya. Oke, ya semoga kalian dapat jodoh yang terbaik itu aja. Tapi untuk sekarang pesan saya ya konsentrasi, belajar saja, persiapkan diri, pantaskan diri kalian untuk pasangan kalian. Jadi bekali diri dengan ilmu yang banyak kan gitu ya. Supaya pantas kalau sampai pengen dapat anak kiai ya harus memantaskan diri cocok enggak dengan anaknya si kiai itu. Kalau sampean pengen dapat anaknya seorang yang ilmunya tinggi, keluarganya gini, ya pantaskan diri. Jadi harus bisa memantaskan diri terlebih dahulu. Kan itu jangan karena apa ya? Nafsu yang syahwatiyah tadi. Oke, ya punya impian untuk menikah harus itu. Anak-anak, sedikit saja sebelum kita tutup pada pertemuan pertama ini, kalian juga ada materi yang keren di sini, yakni al-qudrah al-aqliyah. Di kelas 5 ini saya minta kepada kalian. Jadi ini nanti dikumpulkan ketika ujian kenaikan. Ya, ujian kenaikan. Jadi tugasnya setahun. Selama setahun, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak. Tapi tugas ini dikerjakan selama satu tahun. Yaitu apa? Silakan membuat makalah yang menerangkan tentang al-qudrah al-aqliyah. Ini nanti silakan kalian baca apa itu al-qudrah al-aqliyah di buku kalian di halaman 53. Di situ ada gambar kepala. Ya, kepala di situ Allah kasih idrok atau kudrah kepada manusia. Di antaranya ada kudratul hikmah, absar, syuhud, nador, tadakkur, tafakkur, tadabbur, takwil dan sebagainya. Kalian nanti itu saya minta untuk membuat makalah yang isinya itu ada setidaknya ada ayat Al-Qur'an, ada hadis yang menjelaskan tentang setiap masing-masing daripada kudrah. Kan gitu ya. Ini dikerjakan terserah kalian dalam tanda kutip, kalian boleh kerjakan sendiri boleh, kelompok juga boleh. Kalau kelompok ya maksimal 3 orang lah, atau 2 orang lah, 2 orang biar enak, 2 orang sepasang, 2 orang kalau mau berkelompok ya 2 orang, kalau pengen sendiri ya ya silahkan. Kalau saya diberi tugas seperti ini saya lebih senang sendiri karena saya bisa menuangkan kemampuan saya dan saya bisa melihat sejauh mana kemampuan saya. Disitulah saya akan menambali setiap kekurangan di kemudian hari. Tapi itu pilihan, jadi mau berpasangan atau sendiri, mau jomblo atau sendiri, silahkan pilihan untuk mengerjakan tugas ini sepanjang kalian berada di kelas 5 dan dikumpulkan di apa namanya, di akhir ya, di akhir kan itu, di akhir daripada kelas 5. Jadi tidak 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, enggak, tapi dikumpulkan pada sebelum ujian kenaikan harus dikumpulkan. Oke, clear ya, sudah clear. Itulah materi kita sepanjang kalian belajar di kelas 5. Karenanya, saya minta kepada kalian untuk benar-benar membaca, mempersiapkan materi yang akan kita pelajari.
Karena itu mumpung masih ada 1 minggu ke depan, kalian harus mulai membaca-baca khususnya materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu pada bab 2 pemahaman tentang pendidikan Islam, yaitu poin A, apakah hakikat pendidikan Islam. Kalian harus mengenal terlebih dahulu beberapa materi penting sebagai pendukung yang bisa kalian cari di materi di kelas 4 yang lalu, yaitu tentang apa yang istilahnya atau apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Harus kalian tahu. Kemudian apa itu istilah ilmu pendidikan Islam? Apa itu ilmu pendidikan? Apa itu pendidikan? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami secara dasar, yang mana semua itu sudah ada di kelas 4 yang lalu di materi di bab pertama. Jadi kalian bisa buka-buka kembali untuk mengingat kembali. Jangan sampai kalian lupa, melupakan atau sengaja untuk lupa. Jangan sampai. Clear ya? Sudah paham ya untuk materi kita 1 minggu. Jadi di 1 minggu ke depan kalian persiapan belajar di bab pertama ini pada subbab A, yakni apakah hakikat pendidikan Islam. Kalian kasih tanda, kalian ringkas, kalian buat skema dan lain sebagainya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas materi ini sehingga kalian sudah punya gambaran. Pun ya, clear ya, sudah jelas tentang gambaran belajar selama 1 tahun sudah jelas. Kemudian bagaimana pola belajar kita juga sudah jelas kan ya. Dan juga beberapa hal penting yang diajarkan di kelas 5, beberapa materi juga sudah saya sampaikan semuanya. Jadi itu silakan difahami dan juga dipersiapkan, dan jangan lupa untuk selalu membaca. Isi waktu senggang kalian dengan banyak-banyak membaca. Membaca adalah kunci jendela dunia. Kunci jendela dunia. Ya, membaca adalah jendela dunia. Kalau kalian ingin melihat dunia, ya harus banyak membaca. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini sebagai pengantar yang baik untuk memotivasi dan menyemangati kalian belajar di kelas 5 ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan semangat kepada kita dalam hal belajar, dan mudah-mudahan usaha kita belajar ini teriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.